Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Yang mungkin di sini masih baru tampaknya ini adalah angkatan 2020. Mungkin kita pernah ketemu di antara dosen yang ada di sini ya dalam mata kuliah TPB. Di sini ada dosen TPB untuk agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Jadi mungkin pasti akan ada yang kenal, insya Allah. Nanti pun saya akan memperkenalkan dari staf pengajar yang ada di sini. Pada kesempatan ini, insya Allah kuliah perdana digabungkan. Ya, ini mungkin yang pertama. Ya mungkin kemarin ada yang hanya 3 kelas atau berapa kelas, tapi insya Allah untuk mata kuliah komunikasi bisnis ini kita melaksanakan kuliah perdana dan memang di sini pun untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru. Artinya mata kuliah yang dengan kurikulum baru. Insya Allah ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh koordinator mata kuliah ya. Tapi sebelum ke sana ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait teknis ataupun perkuliahan ini sebentar saja. Baik, sahabat, saya share bahwa yang pertama adalah komunikasi bisnis peternakan ini, insya Allah sudah kelihatan ya? Belum? Sudah Pak Ali. Sudah Bapak. Ya. Baik, nah ini adalah pengampunya. Kelas A adalah Profesor Dr. Insinyur Mumun Munandar Sulaiman, kelas B Dr. Insinyur Unang Yunasab, kelas C Dr. Hajalis Nurlina, kelas D Insinyur Syahrul Halim, dan kelas E Dr. Insinyur Marina Sulisati, dan kelas F saya sendiri Ali Mauludin. Nah, itu yang perlu disampaikan. Mungkin nanti secara lebih lanjutnya adalah nanti per kelas masing-masing. Tapi sebagai gambaran adalah ini untuk kelasnya. Yang selanjutnya adalah, nah ini terkait penggunaan lift. Saya yakin angkatan 2020 sudah terbiasa untuk masuk atau join ataupun yang lain-lainnya. Ya mungkin yang perlu diperhatikan adalah enrollment key-nya. Tapi itu bisa nanti sambil berjalan. Tapi setidaknya penggunaan perkuliahan kita ada 2. Yang pasti adalah menggunakan sinkronus, artinya melalui Zoom meeting atau Google Meet, ataupun misalnya Microsoft View dan yang lain-lain. Sedangkan asinkronusnya kita menggunakan LMS yang mungkin memang biasanya teman-teman mahasiswa di sini sudah sering menggunakan Google Classroom. Kita pun sama untuk posting. Saya yakin dari kelas A sampai kelas F sudah saya posting. Kebetulan saya sebagai admin juga, jadi bisa mengetahui informasi yang ada di sana. Tapi setidaknya nanti LIP Unpad pun menjadi bagian dalam kegiatan asinkronusnya untuk tugas, untuk yang lain-lainnya. Itu. Baik, selanjutnya adalah ini adalah elemen key, ya. Boleh dipoto sekarang dan kita nanti coba masuk siapa yang sudah bisa bergabung, ya. Silakan dipoto. Jangan ingat, saya wanti-wanti dari sekarang, jangan salah kelas. Jangan sampai kejadian pada saat TPB kemarin saya melihat ada beberapa mahasiswa yang salah masuk, harusnya kelas 121 dia masuk ke kelas 41 atau kelas 41 harusnya di kelas 21 dan yang lain-lain. Ya, jadi ini jangan dulu ini penting dipoto saja dulu. Jangan dulu kita masuk ke LIP Unpad karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Nanti ada kesempatan untuk Anda mengakses bisa atau tidaknya nanti disampaikan. Nah, pada kesempatan ini insyaallah untuk penyampaian ini sudah saya selesai, artinya sekarang saya akan beralih kepada Bu Marina, ya.
akan menyampaikan mengenai netiquette. Seperti apa dan bagaimana itu netiquette dalam perkuliahan selama 1 semester ke depan, kita lihat dan kita dengarkan. Maka kepada Bu Dr. Insinyur Marina Sulistiati untuk menyampaikan netiquette kepada kami semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ali. Saya akan menyampaikan netiquette. Izin share. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat, begitu ya. Baik, hari ini karena ini adalah kuliah perdana, akan lebih baik kalau kita awali dengan memahami netiquette. Ya. Sebentar kita lihat dulu ya. Nah, kita kalian angkatan 2020 semester 2 tentunya ini belum ke kampus ya. Ini kampus kita Fakultas Peternakan yang sangat luas, mungkin paling luas di antara fakultas-fakultas lain di Universitas Padjadjaran. Mudah-mudahan semester depan atau akhir semester ini masih bisa ke kampus. Baik, saya akan menyampaikan sebelum ke netiquette, akan menyampaikan visi dan misi Fakultas Peternakan, mengapa ini harus disampaikan, walaupun dosennya sendiri juga kadang-kadang lupa, tapi ini adalah jadi komitmen kita, begitu komitmen Fakultas Peternakan seluruh akademisinya, seluruh insan akademiknya. Visinya adalah komitmen terhadap keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan. Karena kita Fakultas Peternakan tentunya nanti komitmen ini akan diisi dengan berbagai aktivitas, apakah itu aktivitas perkuliahan, penelitian, pengabdian yang terkait dengan teknologi dan bidang peternakan. Nah, kemudian visi ini diturunkan menjadi 4 misi. Ya, ada 4 misinya. Yang pertama, karena kita adalah perguruan tinggi, tentunya harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah misinya menyelenggarakan pendidikan sebagai wujud pengamal. Terlalu cepat ya, sebentar. Menyelenggarakan pendidikan sebagai wujud pengamalan profesionalisme dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menyelenggarakan pendidikan, karena kita ini ada 3 strata S1, ya kalian S1, kemudian strata S2 dan juga ada strata S3. Menyelenggarakan pendidikan pada berbagai strata program studi peternakan secara efektif dan efisien dengan kurikulum yang berbasis kompetensi. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengkajian, penelitian, pengembangan, penyebarluasan ilmu dan teknologi yang adaptif dan kompetitif. Ini yang harus garis bawahi ya, adaptif dan kompetitif. Kemudian yang keempat, misinya adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara proaktif melalui penyebaran dan penerapan ilmu dan teknologi peternakan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan kemandirian peternakan. Nah, keempat misi ini tentunya nanti diturunkan lagi menjadi aktivitas, menjadi program kerja dan sebagainya, begitu yang akan diterapkan oleh insan-insan akademik yang ada di Fakultas Peternakan, termasuk kalian sebagai mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat semester ini adalah semester genap tahun 2020-2021, semester 2, dan untuk angkatan 2020 sudah menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana kurikulum Merdeka, tapi nantilah mungkin ada waktunya kalian bisa memahami sedikit demi sedikit bagaimana kurikulum Merdeka. Nah, sekarang ini aturan yang disepakati oleh dosen dan ini harus disampaikan kepada semua mahasiswa karena semester ini kita masih menyelenggarakan perkuliahan secara virtual, begitu ya, secara daring. Tentunya kuliah yang luring juga tatap muka juga tetap kita menyelenggarakan menyampaikan aturan perkuliahan. Nah, ini karena dalam jaringan, daring atau virtual begitu tetap harus disampaikan aturan yang harus disepakati oleh dosen dan kalian sebagai mahasiswa. Nah, jadi netiquette itu adalah etika dalam jaringan ya. Netiquette atau etika dalam jaringan adalah serangkaian aturan berinteraksi atau berkomunikasi di internet untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Yang pertama, kalian menggunakan, nanti kan memang kalau kuliah tidak harus full on cam dan voice begitu ya, tapi fotonya kami harapkan semua dosen menggunakan foto identitas asli. Kadang-kadang saya lihat ada foto kucingnya begitu ya, atau foto di mana, ini kan juga akan sulit mengenali. Jadi sebaiknya menggunakan foto sendiri ya, lebih baik close up, mungkin lebih jelas, itu untuk memudahkan mengidentifikasi. Kemudian dalam berkomunikasi, nanti ada saatnya kalian diberi kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Gunakan komunikasi dengan sopan dan jelas. Gunakan bahasa yang formal, baik itu lisan dan tulisan. Karena ini kita perkuliahan ini dalam suasana yang formal, begitu tentunya juga gunakan bahasa dan lisan, baik lisan dan tulisan yang formal, supaya kita terbiasa nanti kalau ada forum-forum lain kita sudah terbiasa. Lain halnya kalau dalam percakapan biasa itu gunakan bahasa pergaulan boleh, tapi dalam kuliah gunakan bahasa yang formal. Kemudian tampil berpakaian rapi dan sopan, walaupun kita hanya tatap layar begitu ya, mungkin hanya setengah ke atas, tapi usahakan rapi dan sopan, bukan bagus ya, tapi bersih, rapi dan sopan ya. Kadang-kadang seperti sekarang ini kita kuliah 7:30, mungkin ada yang bangunnya terbiasa agak siang jadi tidak rapi. Coba dibiasakan, harus dibiasakan disiplin pada waktu perkuliahan, kalian harus sudah rapi. Kalau perempuan mungkin masih saya lihat rapi begitu ya. Yang laki-laki kadang-kadang baru bangun tidur di tempat tidur, rambutnya masih acak-acakan, dan kemudian langsung membuka Zoom gitu kuliah. Nah, jadi kita tidak mau melihat itu, bukan bagus tapi rapih ya. Kita sama-sama menghargai karena ini adalah forum formal, forum kuliah ya. Baik. Nah, apa saja yang nanti kita sama-sama alami, kita sama-sama berinteraksi selama 1 semester ini. Jadi pada saat kuliah atau praktikum, karena mata kuliah ini komunikasi bisnis peternakan itu 3 SKS, 2 SKS untuk kuliah dan 1 SKS untuk praktikum. Selalu siapkan catatan dan alat tulis ya. Kemudian mungkin juga tidak usah ditulis semua apa yang disampaikan oleh dosen, karena nanti dosen akan memberikan materinya melalui reguler, melalui live Unpad gitu ya. Tapi kata-kata yang penting yang perlu kalian pahami silahkan ditulis, karena sewaktu-waktu kami akan melaksanakan kuis begitu ya. Jadi tidak ada pemberitahuan, hanya untuk menguji kalian apakah kalian memahami apa yang kami sampaikan begitu ya. Jadi dipahami, didengarkan. Nah, ini adalah bagaimana pembelajaran daring melalui, kita kan ini video conference ya. Bentar, kok ini jadi keluar. Hadir tepat waktu, maksudnya karena kita kuliah 7:30, jadi 7:30 kalian harus sudah standby, siap di depan notebook atau device lainnya begitu ya. Kemudian login dengan nama asli, tadi saya katakan login dengan nama asli, mukanya muka sendiri begitu ya. Kemudian matikan mikrofon atau mute ya pada saat tidak digunakan. Kalau pada saat misalnya dosen menyampaikan materi secara satu arah begitu, ini silahkan dimatikan, tapi kemudian pada saat diskusi mikrofon dan video kami harap itu di on ya, diaktifkan supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Kalau hanya berinteraksi dengan melihat foto aja, nama saja kan itu juga kurang baik begitu. Tapi kalau dengan on, apakah itu volume suara atau video, ini juga lebih baik. Kemudian pada saat kuliah tidak berkomunikasi pribadi atau chatting saat video ya dengan yang teman-temannya begitu. Jadi fokus pada perkuliahan. Kemudian yang ini juga harus dipahami, mulai hari ini kalian sudah bisa mengisi presensi atau absen yang dilaksanakan melalui SIAT Unpad. Jadi begitu SIAT nanti kalian buka absensi ya, paling nanti mungkin absensi ya, nanti kalian klik begitu ya kelasnya ya, bisa klik langsung kalian harus isi. Jadi tidak tanda tangan, hanya checklist saja ya, checklist kehadiran gitu. Ini jadi penting ya, karena
Kami melihat ini kadang-kadang mahasiswa juga suka ada yang lupa gitu ya. Jadi diingatkan setiap awal kuliah, mulai kuliah langsung kalian mengisi presensi ini. Kemudian, nah kalau pada waktu diskusi nanti, diskusi itu kan tidak hanya pada waktu praktikum, tapi juga pada waktu kuliah. Awali dengan menyampaikan maksud Anda, kalian apa maksudnya, begitu ya. Sampaikan pesan itu dengan singkat dan jelas. Kemudian kalau ini melalui chat, gunakan tanda baca dengan tepat. Kadang-kadang tidak menggunakan tanda baca sehingga nanti memaknai kalimat itu juga agak tidak tepat. Kemudian juga harus sopan dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang penting juga menunggu sampai yang lain selesai mengutarakan pendapatnya. Jadi kita dengarkan dulu pendapat yang lain, nanti kalau dalam diskusi baru nanti kesempatan berikutnya kalian dipersilakan untuk menyatakan pendapatnya. Harus selalu semangat, antusias, bahagia, dan menikmati proses kuliah semester ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, hanya bertatap layar, mudah-mudahan dengan komunikasi secara virtual ini, kita semua bisa memaknai ini dan terjadi perubahan. Maksudnya kalian memahami apa yang kami sampaikan dan kami juga bisa menyampaikan ini dengan lebih baik. Baik, itu saja netiquette yang saya sampaikan kepada kalian semua dan 6 kelas. Selamat bergabung di mata kuliah komunikasi bisnis peternakan. Mudah-mudahan sampai akhir kuliah kalian tetap sehat. Baik. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Marina. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa netiquette itu penting, sama halnya ketika misalnya kita perkuliahan secara luring ya, di mana harus ada tata krama, sopan santun dan yang lain-lainnya. Tadi pun diingatkan bahwa dari kami kelas A sampai kelas F sudah memposting, dalam artian sudah menjadwalkan disiat untuk presensi hari ini. Jadi sambil jalan mungkin Anda semua dari kelas A sampai F tinggal dicek, kalaupun misalnya tadi ada yang belum, nanti kita bisa konfirmasi. Kita bisa cek lagi mana yang belumnya dan yang lain-lain. Baik. Sebelum nanti kita mengecek klip Unpad, sekarang mohon diperhatikan terkait mengenai kontrak perkuliahan atau apa itu komunikasi bisnis peternakan yang insya Allah akan disampaikan oleh koordinator mata kuliah, yaitu Bapak Insinyur Syahrul Alim, SPT MSI. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan Pak Alim. Silakan. Terima kasih Pak Ali. Saya izin share. Sudah terlihat? Ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa hadir ya, bisa bergabung dalam kuliah perdana komunikasi bisnis peternakan dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun ya. Kita juga tentu berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, sehingga kita bisa berkumpul sebagaimana biasanya ya, kita bisa bertatap muka di kelas begitu ya, tidak berjauhan begini ya gitu. Tapi saya yakin meskipun kita berjauhan tapi mungkin hati kita dekat. Baik, saya mewakili para dosen pengampu komunikasi bisnis peternakan ya, karena kebetulan saya diamanahi sebagai koordinator untuk mata kuliah komunikasi bisnis peternakan ya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang kontrak perkuliahan komunikasi bisnis peternakan ya. Ya, tadi sudah disinggung ya oleh Pak Kepala Lab, Bapak Muhammad Ali Mauludin SPT MSI ya, tentang para pengampunya begitu ya. Jadi ini hanya mengulang saja ya. Jadi
perlu adik-adik mahasiswi ketahui bahwa komunikasi bisnis peternakan ini mata kuliah wajib ya. Jadi mata kuliah wajib yang ditawarkan di semester 2 yaitu semester genap. Jadi SKS-nya pun ada 3 SKS ya yang terdiri dari 1 ya ada perkuliahan dan ada praktikum. Oleh karena itu ya kami sangat mengharapkan sekali mohon karena ini ditawarkan di semester genap, kemudian juga 3 SKS, mohon ya bersungguh-sungguh lah begitu ya belajarnya gitu. Karena ini sayang 3 SKS ya kalau nilainya dapat jelek begitu ya, nanti mengulangnya juga agak sulit karena di semester genap mengulangnya begitu ya. Jadi bukan di semester ganjil. Kalau di semester ganjil kan agak inilah ya memang bukan ini ya. Tapi kalau di genap kan berarti Anda harus nunggu lama gitu, harus lewat dulu semester ganjil gitu ya. Jadi mohon ya belajar yang dia dengan sungguh-sungguh ya. Kerjakan semua tugasnya, kehadiran juga diperhatikan begitu ya. Karena kalau ini Anda sayang ya udah 3 SKS mengulangnya malas begitu. Apalagi nanti tetap ada praktikum kan. Jadi Anda capek gitu ya, double gitu ya. Ketika mengulang juga tetap bisa jadi Anda harus praktikum juga gitu dan itu cukup menyita waktu begitu ya. Jadi mohon ya karena ini wajib ya cukup Anda ya mengambil 1 kali lah gitu ya. Ya memang sih tidak salah juga kalau pendalaman. Tapi janganlah ya. Baik. Kemudian di komunikasi bisnis peternakan ini terdapat 6 kelas ya, kelas paralel dan 1 kelas PSDQ Pangandaran. Waktu perkuliahannya setiap hari Kamis ya, sedangkan waktu praktikumnya ya Senin dan Rabu itu tergantung kelasnya. Nah, ini para pengampunya ya. Kelas A ini ada saya tampilkan wajahnya, ada Prof. Munandar Sulaiman, kelas B Bapak Unang, kelas C Ibu Dr. Lilis, kemudian kelas D saya sendiri, kelas E Ibu Dr. Marina, dan kelas F Bapak Muhammad Ali Maulidi MSI. Nah, dan ada kelas PSDKU Pangandaran, ini diampu oleh saya dan Bapak Muhammad Ali Maulidin SPT MSI. Ya, jadi ini yang akan ya mengampu ya selama 1 semester ini ya. Baik, kemudian kita memasuk tadi ini juga ternyata sudah ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marina ya tentang visi dan misi Fakultas Peternakan ya. Jadi saya pikir ini tidak diulang lagi lah, silakan saja. Yang penting Anda tahu intinya mah ramah lingkungan lah pokoknya mah ya. Kita mah ramah lingkungan ya. Teknologinya ramah lingkungan ya. Kemudian kita langsung saja masuk ke deskripsi mata kuliah ya. Jadi mata kuliah komunikasi bisnis ini pada dasarnya berisi mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis yang meliputi pengertian, konsep, pola saluran-saluran komunikasi dalam bisnis, hambatan komunikasi, tahapan penulisan pesan bisnis, komunikasi dalam organisasi, antar budaya, keterampilan berbicara, dan bagian mempraktikkannya di dunia kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan bisnis. Jadi memang ini intinya ya komunikasi dalam rangka bisnis begitu ya. Jadi nanti Anda mempelajari. Nah, komunikasi kan intinya kan menyampaikan pesan kepada dari sumber ke penerima. Nah, pesan ini dimaknainya banyak, bisa mungkin pesannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk percakapan, dalam bentuk iklan, dalam bentuk presentasi dan lain sebagainya begitu. Jadi pesannya itu channelnya banyak gitu ya. Jadi nah Anda ya mudah-mudahan ya itu bisa dipelajari semua begitu ya. Jadi Anda bisa melakukan komunikasi lah begitu ya. Tidak saja untuk dalam rangka bisnis, misalnya bisnis di sebuah perusahaan, bahkan ini untuk pengembangan diri sendiri juga bisa. Karena nanti di mata kuliah ini juga diajarkan bagaimana cara presentasi bisnis, membuat kurikulum vitae, kemudian membuat surat lamaran kerja ya. Jadi saya pikir ini penting bagi Anda ya, barangkali Anda mau melamar pekerjaan gitu ya. Berikutnya capaian pembelajaran untuk komunikasi bisnis ini. Jadi setelah adik-adik mahasiswa mengambil mata kuliah komunikasi bisnis peternakan ya diharapkan ya mampu mengkomunikasikan dengan efektif ya baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai pesan bisnis dalam satu organisasi dan budaya yang berbeda ya guna pengembangan diri dan hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Jadi ke pengembangan diri kemudian juga tentu berkaitan dengan pekerjaan ya. Jadi
ketika kompetensi Anda sudah meningkat gitu ya, tentu biasanya di pekerjaannya juga kualitasnya biasanya jadi lebih baik begitu ya. Jadi karir juga meningkat lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini capaian pembelajaran komunikasi bisnis. Kemudian materi perkuliahannya, nah ini yang nanti kita selama 1 semester ini ya kita coba bahas, kita pelajari ya. Yang pertama dasar-dasar komunikasi bisnis ya. Dari mulai pengertian komunikasi bisnis ya, komunikasi prinsipnya ya, falsafah, kemudian masuk ke ruang lingkup komunikasi bisnis, kemudian model dan fidelity ya, model-model komunikasi seperti apa dan bagaimana tingkat ketepatannya, kemudian komunikasi antar pribadi, organisasi ya, lintas budaya, karena bagaimanapun kita sekarang hidup tanpa batas ya, kita budayanya sudah sangat berbeda ya, budaya Jawa, Sunda, Batak, Minang ya, Sulawesi, Bugis, Makassar, Papua kan berbeda gitu. Nah, tentu ada perbedaan dalam hal berkomunikasi ya kan, sehingga kita tentu harus mempelajari ini semua begitu. Kemudian perencanaan perorganisasian bisnis, saya pikir ini jelas ya kan, kita juga nanti mempelajari ada pesan-pesan yang sifatnya positif, negatif, pesan persuasif begitu ya. Ini mungkin lebih ke bahasa iklan ya, atau membuat surat penawaran. Nah, ini ada di perancangan dan pengorganisasian pesan bisnis. Kemudian komunikasi tulisan ya, ini juga bagaimana cara menulis. Tentunya karena di Indonesia ya, kita tentu harus mengacu kepada ejaan yang disempurnakan ya, bukan ejaan bahasa Indonesia ke EBI begitu ya. Jadi terus mengacu mana kata baku. Nah, ini modelnya seperti itu. Kemudian ada wawancara kerja nanti ya, bagaimana cara kita menghadapi wawancara kerja, karena seringkali di wawancara kerja suka bingung ya menjawab pertanyaan wawancara kerja begitu. Nah, ini seperti apa nanti kita juga coba bahas. Kemudian presentasi bisnis ya. Jadi di dalam presentasi juga tentu ada apa itu pembuka ya, closing statement, kemudian bagaimana cara menarik kesimpulan dan lain sebagainya. Kemudian ada negosiasi, saya pikir ini jelas ya, kita coba bagaimana cara bernego ya, kemudian membuat laporan bisnis dan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Intinya di sini memanfaatkan kemajuan ya teknologi informasi untuk komunikasi bisnis, baik itu mungkin media sosial, internet, email dan lain sebagainya ya. Jadi ini materi atau bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester di komunikasi bisnis peternakan. Kemudian referensinya yang mahasiswa bisa, kalau misalnya sekarang memang agak sulit ya karena perpustakaannya kita tidak boleh ke kampus begitu ya. Jadi agak sulit juga ya, tapi saya yakinlah banyak ya di internet ya, Anda bisa searching di Google ya berbagai literatur yang berkenaan dengan komunikasi bisnis, karena ini mata kuliah yang istilahnya bisa dikatakan favorit lah begitu ya, karena ketika ada bisnisnya sih ya, jadi ketika ada bisnisnya itu tambah naik komunikasi itu gitu ya. Jadi ini banyak sekali ya, jadi adik-adik mahasiswa bisa searching, bisa mendapatkan banyak sekali literatur yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Bahkan kalau mengetiknya dengan bahasa Inggris misalnya business communication itu lebih banyak lagi begitu ya. Jadi ini hanya panduan saja, barangkali mungkin kakak kelas atau mungkin kakak Anda di rumah atau di rumah memang sudah ada ya, ini bisa digunakan ya sebagai bahan ya, referensi gitu ya. Kemudian jadwal kuliah. Nah, ini jadwal kuliahnya ya. Kita mulai ya, ini sekarang tanggal 18 Februari kita membahas ya ini kontrak perkuliahan sampai pembelajaran, tugas, kemudian minggu berikutnya dasar-dasar komunikasi, kemudian komunikasi antar pribadi, komunikasi terus ya. Sampai kita ujian tengah semester ini sesuai dengan jadwal fakultas ya. Kita ujian tanggal 8 April, ujian tengah semester tanggal 8 April 2021 ya. Materinya, materi UTS itu dari pertemuan kedua ya, berarti dari mulai dasar komunikasi sampai perencanaan bisnis ya. Kemudian kita lanjut
ke pengorganisasian pesan bisnis ya, terus pesan rutin ya. Kemudian dasar korespondensi ya, surat menyurat begitu. Kemudian komunikasi dalam mencari proses mencari pekerjaan ya, ada membuat surat lamaran kerja, karena memang ini juga tidak mudah ya membuat surat lamaran kerja kan. Kalau suratnya semakin bagus itu kan seperti mencerminkan diri Anda lah begitu ya. Jadi jangan sampai suratnya berantakan, misalnya kata-katanya juga kurang berkenan lah gitu ya, jelek misalnya gitu. Itu tentu itu seolah-olah itu cermin yang buatnya tuh seperti itu begitu ya. Jadi jangan. Kemudian wawancara kerja, presentasi bisnis, negosiasi, kemudian juga ada penulisan laporan bisnis ya, ada bagian pokok, laporan bisnis, informal dan formal, kemudian komunikasi melalui teknologi ya, ini ada surat elektronik, media sosial dan lain sebagainya, dan ditutup dengan ujian akhir semester. Ini materinya dari pertemuan 8 sampai 15. Nah, di sela-sela ini juga ada kuis, sebetulnya itu nanti ada informasi lah begitu ya, ada kuis yang diselenggarakan bisa jadi secara online begitu ya, dan jadi Anda harus siap-siap saja. Kemudian jadwal praktikum, nah kita juga ada praktikum karena bagaimanapun ini kan 3 SKS tadi 2, 1 ya begitu ya. Jadi praktikum ini sebetulnya untuk apa ya, meningkatkan kompetensi Anda lah seperti itu ya. Jadi Anda kan kalau hanya teori ya kurang inilah begitu ya. Jadi Anda harus betul-betul mencoba lah begitu ya, membuat begitu ya. Meski memang kita secara online ya, tapi mudah-mudahan ini bisa materi tentang ini bisa masuklah ke Anda begitu ya. Dari mulai praktikum ini dilaksanakan minggu ketiga, insya Allah minggu ketiga ya. Jadi pertemuan ketiga begitu ya. Jadi nanti kita informasikan ya, biasa kita informasikan lewat live Unpad atau dan Google Classroom ya. Jadi yang pertama pokok bahasanya memahami komunikasi bisnis, kemudian komunikasi yang efektif, gaya komunikasi, analisis hambatan, komunikasi lintas budaya, ya, perencanaan dan pengorganisasian pesan bisnis, korespondensi, membuat surat lamaran kerja, resume, wawancara, presentasi, teknologi, dan ditutup dengan nanti kita ada semacam seminar ya, seminar webinar. Di sini kita mengundang praktisi bidang kehumasan atau apalah yang relevan lah, yang relevan dengan komunikasi bisnis ya dari perusahaan untuk ya sharing mengenai bagaimana komunikasi di sebuah perusahaan atau di sebuah institusi gitu ya. Kemudian strategi perkuliahan, jadi ini sistemnya blended learning ya kita, karena memang kita tidak diperkenankan ya untuk datang ke kampus gitu ya. Jadi kita masih bertatap muka ya. Ya, saya tidak tahu mungkin jauh di mata tapi dekat di hati, atau dekat di mata tapi jauh di hati. Ya. Jadi ini blended learning ya. Blended learning itu metode pembelajaran yang mengkombinasikan sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Ini menurut Hairuman 2018 ya. Jadi sinkronus itu aktivitas yang pembelajarannya pada waktu yang sama dan tempat yang sama atau tempat berbeda. Nah, sedangkan asinkronus aktivitas pembelajarannya bisa waktu yang berbeda. Jadi kita nanti menggunakan itu semualah begitu ya. Bisa di Zoom atau bisa nanti Anda juga ada tugas. Jadi tidak harus selalu bertatap muka seperti ini, bahkan bisa jadi Anda juga nanti akan mendapatkan materi asinkronis berupa video begitu ya, video pemaparan kuliah. Jadi Anda cukup melihat yang menonton video tersebut, yang mencermati, kemudian menulis begitu apa yang penting dari summary ya, ringkasan dari video tersebut begitu. Jadi biasanya nanti kita insya Allah akan kita lakukan setelah UTS ya. Setelah UTS kita akan lakukan kuliah secara asinkronus begitu ya. Jadi nah ini ya, bisa kuliahnya ada Google Meet, ada Zoom ya, WhatsApp juga bisa, Google Classroom dan lain sebagainya begitu ya. Ini kita gunakan berbagai media lah begitu ya. Kemudian tata tertib ya, tadi juga Bu Marina sudah menyampaikan tentang netiquette ya. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini tentang kehadiran ya. Kehadiran minimal 80% ya. Jadi Anda
jangan sering-sering bolos begitu ya. Jadi Anda mungkin cukup 2 kali lah gitu ya maksimal gitu ya. Karena kalau kurang dari 80% Anda tidak memenuhi syarat untuk ujian. Jadi Anda tidak boleh ikut ujian. Kalaupun ikut ujian itu langsung dicoret dan nilai Anda langsung E begitu ya. Jadi mohon ya tetap ya usahakan hadir begitu ya. Kecuali kalau memang sakit. Kalau sakit kan memang bukan maunya kita begitu ya. Ya, atau mungkin ada keperluan lain ya, melaksanakan ibadah haji, tapi sekarang haji nggak boleh ya. Kemudian apapun itu ya begitu ya, usahakan ya kita bisa tetap hadir ya, jangan sampai kurang dari 80% karena nanti Anda akan TMU gitu ya. Kalau TMU berarti tidak boleh ikut ujian, percuma saja Anda ikut ini ya kok ngambil komunikasi bisnis kalau akhirnya tidak boleh ikut ujian, nilainya kan gitu. Kemudian tadi juga Bu Marnia sudah bahas menggunakan pakaian yang rapi sopan ya, jadi jangan pakai baru mandi pakai handuk aja kemudian langsung ini enggak lah begitu ya. Kemudian mengutamakan kejujuran dan berperilaku terutama pada saat kuis, UTS dan UAS. Nah, ini sering mahasiswa seringnya lambat melaporkan ya. Bila tidak hadir ketika UTS atau UAS mohon segera melaporkan gitu. Pak, saya kemarin tidak ikut UTS misal karena sakit. Nah, itu segera dilaporkan. Jangan sampai pas akhir mata kuliah selesai baru laporan. Itu bingung begitu. Nanti kita juga cari datanya kan itu kan data-data itu kan selalu bertumpuk begitu ya. Data itu kan apalagi kan di ini bisa jadi misalnya ke-delete atau apa gitu kan. Karena kita datanya kan semuanya serba di dunia maya begitu. Kadang-kadang bisa jadi kalau jaringan lagi jelek atau tidak sengaja terdelete atau numpuk kan kita carinya males kadang-kadang gitu ya. Jadi lebih baik segera begitu ya. Karena bagaimanapun dosen juga manusia begitu ya yang tidak lepas dari salah dan hilaf begitu ya. Jadi mohon ketika Anda tidak hadir ketika ujian UAS segera lapor ke dosen pengampunya masing-masing. Kemudian mahasiswa wajib masuk live Unpad ya dan Google Classroom ya. Jadi silakan masuk. Jadi jangan sampai tidak karena nanti UTS, UAS itu lewat live Unpad begitu. Kalau Anda tidak bisa masuk, bagaimana Anda akan ikut ujian gitu ya. Kemudian gunakan identitas asli tadi sudah ya baik di Zoom, Google Classroom atau live Unpad. Jadi jangan sampai pernah kejadian kemarin ya semester yang lalu ya di kelas saya tuh ada di Google Classroom-nya tuh namanya siapa begitu tapi nggak tahu anaknya cowok begitu ya jadi namanya siapa namanya Siti Fatimah misalnya ya tapi nggak tahunya cowok atau apa. Nah ini kadang saya pernah jadi saya agak sulit melacaknya ini siapa gitu karena kan ketika saya mau menilai gitu ini namanya nggak ada begitu ya jadi ternyata namanya berbeda begitu ya. Begitu juga di live Unpad. Jadi pokoknya gunakan nama asli. Kalau bisa fotonya juga kalau yang ada foto Anda gitu. Jangan foto orang lain gitu atau foto artis misalnya. Jadi kan kita juga bingung jadi aduh ini fotonya foto artis tapi kok kita sulit menebaknya gitu. Kemudian jangan lupa isi kehadiran di SIA. Jadi selalu isi coba buka ya di SIA gitu ya. Ini tata tertib, kemudian tugas-tugas. Nah, jadi nanti adik-adik mahasiswa merangkum materi perkuliahan ya. Biasanya ada materi perkuliahan, ditulis tangan pada kertas, bebas di kertasnya, kemudian difoto atau scan lalu unggah di live Unpad. Nah, materi perkuliahan ini bisa dicari di internet atau buku-buku referensi gitu. Jadi biasanya sebelum perkuliahan ya. Jadi minggu depan kan temanya tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Nah, Anda bisa silakan searching di Google ya, dimanapun cari literatur, tulis dengan tangan, dirangkum oleh Anda, kemudian diupload gitu ya. Jadi tugas pertama untuk Anda ini ya, untuk semuanya nih adalah Anda rangkum ya materi ya berkaitan dengan dasar-dasar komunikasi bisnis ya. Anda rangkum ya terserah Anda lah mau 2 lembar, 3 lembar ya, foto atau di-scan, unggah di live Unpad gitu. Ya, jadi nah setiap pertemuan seperti itu. Jadi minggu depan kan pertemuan pertama Anda sudah langsung upload. Berikutnya materinya apa terus ya. Anda rangkum, upload seperti itu ya. Kemudian untuk kelas praktikum mahasiswa dibagi
ke dalam 12 kelompok. Jadi nanti Anda pada saat praktikum dibagi kelompok begitu ya. Nanti diinformasikan pembagian kelompoknya, mudah-mudahan di minggu kedua itu sudah ada pembagian kelompok begitu ya. Jadi ketika Anda praktikum itu sudah ada kelompok, sudah terbagi begitu. Jadi tinggal menjalankan praktikum gitu. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kajiannya pada tugas praktikum yang ada di modul praktikum. Jadi nanti di situ saja kelompok yang terpilih begitu ya. Nanti ada modul ya, nanti modulnya kita bagikan ya sekitar mudah-mudahan minggu kedua gitu sudah beres begitu ya. Jadi nanti dibagikan, Anda tinggal baca saja di situ ya. Jadi di situ ada berbagai kajian gitu ya, tugas, menganalisis video dan lain sebagainya, ikuti di situ ya. Petunjuknya insya Allah sudah jelas begitu ya. Kalau sudah upload ya. Jadi presentasi gitu. Nanti kelompok terpilih ya untuk presentasi diskusi begitu ya. Jadi kemudian kriteria penilaian ini nilainya ya, jadi di presensi 5%, individu kelompok 55, kuis 5, praktikum 10, UTS, UAS total 100, kemudian nilainya ya ini ya 80 sampai 100A ya, saya pikir ini Anda sudah sangat familiar ya. Jadi itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemudian selanjutnya mungkin kita bahas sesi, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, mangga. Terima kasih, mangga Pak Ali. Ya, baik, terima kasih Pak Alim. Tadi sudah disampaikan terkait kontrak ataupun misalnya hal-hal yang lain berkenaan dengan mata kuliah komunikasi bisnis peternakan. Baik, mungkin sambil kita ada waktu nih, ada beberapa, masih ada lah sampai jam 9 kan kita masuk kuliah. Setidaknya mungkin say hello lah ya, dari pengampu kelas, di mana mungkin semua angkatan 2020 mengenal siapa sih dosen-dosen, walaupun tadi sudah ada capture-nya dari Pak Alim, ada Pak Mumun dan yang lain-lain, tapi setidaknya mungkin ada beberapa hal yang mungkin disampaikan, minimal apalah, mangga. Tadi Bu Marina pun sudah menyampaikan, tadi ada Bu Marina untuk pengampu kelas E yang bicara netiket, saya Ali dari pengampu kelas F, ya Pak Alim kelas D, yang mungkin di sini ada Prof Mumun. Mangga Prof Mumun, Pak Munandar. Ya. Nah, ya silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pertama saya mengucapkan bersyukur bisa dipertemukan kepada Yang Maha Kuasa di dalam forum ilmiah ataupun kegiatan proses belajar ini. Yang kedua, aspek yang lain saya kira tadi sudah banyak. Tapi yang perlu menjadi catatan untuk kita semuanya, terutama para mahasiswa, adalah semangat untuk menggali pengetahuan ilmiah, ya, pengetahuan ilmiah yang kebetulan sekarang adalah komunikasi bisnis, di mana semangat menggali pengetahuan ilmiah ini harus menjadi bekal Anda semuanya, ya. Karena apa yang didapat dari mata kuliah ini akan berlanjut nanti baik untuk proses akademik, proses belajar, maupun untuk tadi Pak Alim sudah mengatakan sebagai bahan untuk pengalaman dalam proses berlanjut dari kegiatan Anda sendiri setelah selesai kegiatan di bidang akademik. Yang menjadi dasar untuk kemampuan menggali pengetahuan ilmiah ini, yaitu bahwa apa yang akan Anda cari di dalam kegiatan proses belajar itu adalah mencari kebenaran ilmiah yang ditunjang oleh teori konsep yang nanti akan
diberikan oleh Bapak dosen, dan juga mungkin fakta-fakta yang akan Anda temukan dalam keseharian ya tentang komunikasi bisnis. Jadi manfaatkanlah kesempatan untuk mendapatkan konsep teori komunikasi bisnis ini karena akan membuka wawasan dan kebenaran ilmiah yang menjadi bekal Anda yang selalu akan digunakan dalam setiap merespon apa yang muncul di hadapan Anda, baik permasalahan ataupun sesuatu yang harus dipikirkan. Ya. Jadi itu pesan saya kira, yaitu menggali kebenaran ilmiah melalui mendapatkan konsep-konsep teori yang akan diberikan ini. Saya kira itu aja Pak Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mumun. Alhamdulillah ada informasi yang berharga barusan. Jadi tetap semangat ya dan juga tetap jaga kesehatan. Baik, selanjutnya untuk pengampu kelas B Pak Dr. Unang Yunasab. Mangga Pak Unang Yunasab. Hatunun kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi ini kita dipertemukan ya. Jadi Prof. Mumun sudah memberikan satu nasihat ya bagi kita semua ya, bahwa betapa sebetulnya kita itu haus ilmu ya, haus ilmu, kemudian juga yang kata kunci sebetulnya mensyukuri ya. Jadi ini juga sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Jadi di samping, mohon maaf nih ya, di samping teman-teman ini sebetulnya sudah termasuk orang-orang pilihan, tapi sebetulnya konsekuensinya kita harus mensyukuri ya. Dan memang mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah yang tadi kita paling itu untuk potensi pengembangan diri ya. Dan kalau teman-teman lihat, ini materinya sebetulnya nanti digunakan bukan dalam pengertian untuk katakanlah segera ya, tapi ini berproses ya, berproses. Yang mudah-mudahan juga dari si niat kita ya, niat Anda juga mencoba diniatkan untuk memperoleh hikmah sebetulnya ya. Artinya ilmu itu kita pelajari untuk memperoleh barokah gitu ya. Jadi semakin soleh kita, semakin paham kita akan kebenaran, dan kita sebetulnya semakin cinta kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah itu. Barangkali selamat belajar mata kuliah komunikasi bisnis, semoga kita dapat barokah. Itu saja Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Unang. Jadi alhamdulillah sudah ada yang dari kelas B. Baik, selanjutnya mungkin sekarang dari pengampu kelas C, Ibu Dr. Lilis Nurlina. Mangga, Bu Lilis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali dan semuanya, rekan-rekan semuanya yang bisa hadir di perkuliahan perdana ini. Alhamdulillah ya, kerangkaian kegiatan kuliah hari ini lancar, gitu, tidak ada sesuatu apapun. Mungkin dari saya ada masukan bahwa mungkin di layar sebaiknya tidak hanya nama saja tetapi NPM gitu ya, karena mahasiswa sudah diwanti-wanti cepat absen dan sebagainya, terkadang ada yang telat. Nah, itu ketika dosen memverifikasi kehadiran, kesulitan, kita sudah screenshot kesulitan karena tidak ada NPM. Mungkin itu ya ditambahkan. Jadi selain fotonya foto sendiri, kemudian nama dan NPM dan namanya ya. Oke, itu mungkin masukan.
Mungkin sebagai pesannya tadi sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang lain ya, semuanya sangat-sangat bagus. Intinya menurut saya bahwa Anda ini sudah kontrak kuliah, berarti kontrak ini harus dilaksanakan dengan baik ya. Artinya seluruh kegiatan atau proses pembelajaran harus diikuti dengan baik, tugas-tugasnya masuk, ujian juga diikuti dengan baik, dengan nilai baik, begitu ya. Artinya kalau begitu artinya kontrak Anda diselesaikan dengan baik. Jadi intinya jadikan setiap materi kuliah ini sebagai bekal ilmu Anda ya, baik untuk sekarang dan nanti ketika Anda menjadi ya. Jadi bukan hanya bekal kalau Anda pahami dengan baik, Anda cermati dengan baik, itu adalah sangat-sangat bermanfaat. Itu saja barangkali pesan dari saya, mudah-mudahan belajar mengajar ini dengan baik selesai sampai ujian nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bu Lilis. Baik, alhamdulillah. Setidaknya dari 6 pengampu yang tadi sudah Anda tahu, dan itu adalah sebetulnya staf dari Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Peternakan. Ya, jadi kalau misalnya nanti insya Allah panjang umur sehat badan, Anda sudah bisa dipersilakan untuk bisa bergabung di kampus ya, dalam artian kuliah luring, nanti itu kami ada semua di gedung 2. Di gedung 2, tepatnya memang di lantai 2 ya. Jadi di sana di Departemen Sosial Ekonomi Pembangunan Peternakan, di sana ada laboratorium ekonomi dan juga ada laboratorium sosiologi dan penyuluhan peternakan ya. Jadi sebetulnya memang sudah ada rencana juga nih, rencana untuk riset. Wah, memang masih jauh ya. Anda masih semester 2 ya, tapi tidak masalah. Kalau misalnya ada ketertarikan untuk mengkaji aspek sosial ya, di dalamnya ada sosiologi, ada penyuluhan ya, salah satunya juga adalah komunikasi bisnis peternakan. Baik, silakan ada yang bertanya, silakan, mangga. Ada kesempatan di sini, masih ada waktu. Sebelum nanti saya akan mengecek dari lift Unpad ya, atau ada dari Ali. Bapak Ibu ya, Pak Ali. Pak Ali, ini lupa ini pengumuman. Ya. Ini saya oke. Oh ya. Jadi mohon ya kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Kombis Peternakan wajib untuk mengisi kuesioner yang nanti, jadi hasil dari kuesioner ini akan dibahas pada saat kita praktikum begitu. Jadi ini untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi Anda sehingga Anda bisa begitu ya. Jadi apa kekurangan, apa kelebihan dari gaya komunikasi Anda dan apa kekurangannya dan bagaimana cara kita menyikapinya begitu ya. Jadi silakan ya, ini isi, tolong diisi, wajib ya. Jadi seluruhnya. Terima kasih Pak Ali. Siap. Baik, kita tunggu dulu mahasiswa untuk mengisi. Silakan ya Pak Alim ya, kita beri kesempatan. Berapa lama Pak Alim? 5 menit cukup atau tidak? Kira-kira atau berapa menit? Cukup, 5 menit juga cukup. Ya, oke, silakan kepada mahasiswa untuk mengisi. Link ada di chat ya. Gaya komunikasi itu ada, silakan tinggal diklik saja. Mohon diisi dulu. Setelah itu kita lanjutkan untuk hal-hal yang lain. Silakan. Ini total ada 350 ya berarti ya. Ya. Karena 6 staff 50. Ya. Sip. Main.
tadi sempat sampai 362 Pak Alim. Tapi karena ada yang keluar masuk mungkin karena jaringan dan yang lainnya, ya jadi alhamdulillah. Sebetulnya kalau di data per kelas itu 55-an. Berarti 55 kali 6 kurang lebih. 55 kali 6 ya. Sudah 300. Ya, ditambah mungkin yang PSDKU Pak Alim, yang 24 seperti itu. Jadi lumayan lah, kurang lebih sekitar 350 ya mahasiswa kita. Nah, seperti sekarang tuh masih ada yang perlu saya admit karena mungkin masalah jaringan dan yang lainnya. Tidak masalah. Iya, memang jaringan kan ini. Betul, tadi ada Mungkin yang keluar. kalau memang jaringannya jelek, Bali yung ke nunut di payunnya. boleh Banyak kuliah dilaku segera. Yung ke nunut di payun. Mangga. Ya. Ada kendala lagi untuk yang belum presensi di kelas? Tadi yang Pak Mumun, mohon izin Pak Mumun, tadi saya bukakan untuk buat presensi mahasiswa kelas A Pak Mumun. Mohon izin Pak Mumun. Kenapa Pak Ali? Ya, tadi yang Pak, ya sudah dibukakan, udah ada masuk. Tadi mahasiswa bertanya, kelas A belum ada presensinya. Tadi mohon izin ke Pak Mumun untuk bisa dibuatkan ini, tapi alhamdulillah sudah dibuatkan Pak Mumun. Pak Ali, minggu depan kontrak kuliah kita tanda tangan dengan mahasiswa minggu depan ya? Ya, siap. Nanti kita akan dibuka Bu yang live Unpad-nya Bu. Nanti kita buka live Unpad. Seperti apa, nah, minimal ada gambaran ya sebagai contoh seperti apa gitu. Tampaknya sudah selesai ya untuk mengisi borang ataupun ya link yang sudah ya. Oke, kalau sudah silakan. Pak Ali, kalau cara gimana? Pak Ali, kalau cara enrollment-nya mereka udah tahu Pak Ali. Ya, kita kalau nanti sambil cek Pak Ali. Kita sambil cek berapa masing-masing. Sekarang pelatihan. Sambil cek nanti berapa jumlah mahasiswa yang sudah tergabung ya. Oke. Baik, silakan barangkali ada yang ditanyakan pada mahasiswa nih hal-hal yang lain teknis sebelum saya akan mencoba masuk kepada live Unpad. Silakan. Tampaknya masih mengisi Pak Ali, belum ada yang masuk, Oh, belum ada yang masuk berarti. Oke. Ya, Pak. Pernah tinggal klik ya Pak Alimnya, kan tinggal klik ya, tidak harus mengisi apa seperti short answer, nggak ada ya? Iya, tinggal ya kayak seperti pilihan ganda. Oh gitu ya, aja. Oke. Klik saja. Iya. Sama dengan apa? Misalnya sangat setuju gitu. Baik. Gitu aja. Gitu. Siap. Ya, baru masuk. Kelas E sudah absen semua, Pak Ali. Oh, kelas E udah, alhamdulillah. Kelas E sudah absen sudah semua. Nuhun Bu. Jadi ngecek pause ya, ngecek pause juga Pak Ali. Iya. Ya, saya sudah lengkap. Di Pak Munandar kelas A, kelas A itu baru 100, baru 50. Tadi baru 50. Maaf jadi baru 50, 53 sekarang. Sekarang 53. Coba yang kelas kan? Totalnya ada sebentar Pak. Ya. Total 57 Pak Mumun. Tolong nanti dicek lagi kepada mahasiswa. Saya akan coba buka yang kelas saya sendiri. Oke. Ini mahasiswa mendapat kuota lagi nggak ya Pak Ali ya? Tampaknya tidak Pak Alim, kecuali yang corporate. Tidak ya, sekarang udah tidak berlangganan ya? Di Kemendikbud sudah tidak ada lagi. Tampaknya mungkin sebagai informasi kepada mahasiswa, kalau misalnya saya tidak tahu nih, mahasiswa menggunakan provider apa, satu itu. Kalau kami masih adanya kuota corporate. Gitu. Nah, iya, jadi ini barangkali harus diusulkan ya, Pak Ali ya. Betul.
Mungkin kan kasihan juga ini kalau kita kuliah full begini kan lumayan ternyata kuota teh. Jadi apakah ada bantuan lagi atau seperti apalah begitu. Betul Pak Alim. Saya coba untuk ngecek juga, nanti saya sharekan ke mahasiswa sebentar. Sudah banyak yang masuk Pak Alim? Lumayan? Baru 11. Baru 11. Ayo yang lain, Ya, 12, ini wajib diisi. 12. Ya. Memang nanti mudah-mudahan hasilnya menarik ya Pak Ali, karena Ya, saya betul. mencoba menghubungkan antara tingkat organisasi mereka, karena ada pertanyaan apakah Anda ikut organisasi ya ketika ini, jadi Akan kita terlihat melihat nanti, betul. Latar ya, apakah belakangnya. memang yang ikut organisasi tersebut memang memberikan peran dalam hal gaya komunikasi, kepemimpinan misalnya, atau Betul. tidak begitu, kita bisa lihat gitu. Bisa dianalisis ya Pak Alim ya. Bisa dianalisis. Jadi banyak, bahkan sampai dia berasal dari kota atau dari desa atau dari mana gitu, itu kan nanti saya coba hubungan saja lah nanti begitu. Nanti hasilnya kan saya paparkan per kelas, mangga nanti tinggal di. Ini saya ada di drive ini Pak, LSCP, jadi Pak Ali juga bisa download nanti. Sip. Baik Pak Alim, alhamdulillah. Nah, sambil nunggu ini yang tadi kuesioner, saya akan mencoba barangkali mahasiswa nanti bisa mengecek ya di di SIAT sebetulnya, karena daftar. Jadi ini adalah tampilan interface dari HP saya. Saya menggunakan kartu simpati. Jadi saya mendownload My Telkomsel. Nah, jadi My Telkomsel supaya bisa melihat, karena di sini lumayan harga 50 GB ya, artinya 50 GB itu 100.000. Nah, di sini cek yang by package ya. Oke. Nah, di sini nanti ada, sambil masih loading. Nah, lihat di sini ada yang mana tadi? Lagi loading. Sebentar. Nah, ini paket khusus corporate. Apakah mahasiswa sudah ada atau belum? Nah, ini mungkin. Nah, kalau di sini ada yang murahnya di sini. Nanti ketika klik di sini, ini ada yang seperti ini. Nah, jadi ada yang 10 GB, 20 GB, 30 GB. Ada yang 50 GB tapi sedang dipakai, jadi tidak muncul di sini. Nah, ini yang transaksi yang kemarin 50 GB yang di sini. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu bagaimana Pak caranya? Nah, kalau dulu itu masuk ke SIAT ya. Nanti di SIAT itu ada profil ya, kalau di SIAT masing-masing. Nah, nanti ada daftar nomor HP. Nah, ini kalau SIAT mahasiswa sama juga Pak Ali. Sama tampaknya, ada daftar HP. Ada profil, ada nomor juga ya. Betul. Nah, ini jadi ini tampaknya ini akan lihat paket Society Telkomsel Unpad. Jadi ini ada contoh misalnya ya. Atau misalnya tadi kata Pak Alim, apakah yang misalnya portal portal.student Unpad ECID, bentar. Untuk membuktikan ada atau tidak. Karena lumayan, menurut saya sangat dia lumayan, bisa membantu lah. Nah, ini login, karena sebagai student jadi ada akses. Nah, di sini ada yang namanya profil, ini sama nih, profil biodata kalau tidak salah, daftar nomor HP, ya. Ini Pak Alim di sini Pak Alim. Contoh. Nah,
Seperti ini. Jadi Anda bisa bergabung, bukan hanya Telkomsel pastinya. Ada provider lain mungkin ya. Kalau tidak misalnya pakai Telkomsel ya usahakan Telkomsel. Dan Anda yakinkan Anda nomornya adalah yang betul-betul bisa dipakai. Ya. Jadi ini contohnya yang di Siat. Ini Pak Alim, contoh yang di Siat, Pak Alim misalnya kan yang dosen ada. Nah, tapi kalau misalnya yang satu lagi misalnya Dosen Pak Alim, masih ada, Pak Ali? dosen masih ada Bu, masih bisa berlanjut. Kalau dosen yang tadi, kalau yang ini Pak Alim di sini Pak Alim di profil Pak Alim. Di profil, nah misalnya Pak Alim untuk yang HP Nazmi atau siapa, nah ini bisa dipakai, diisi saja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sangat memungkinkan untuk bisa ada bantuan dari Unpad. Ya alhamdulillah, maksudnya daripada kita beli yang berapa tuh? Hanya 25 GB berapa 100 berapa kan ini lumayan 50 GB tapi harganya 100.000. Menurut saya seperti itu. Baik, silakan ada yang ditanyakan? Ini dari kelas A sampai F nih. Coba. Pada berdiam gini Pak Ali. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Baru 180-an. Ya. Kemudian sambil jalan saja. Sambil jalan ya. Oke. Baik, saya akan share screen sekarang. Ya. Saya akan share screen mengenai Lip Unpad. Mohon diperhatikan. Nah, seperti ini. Ini adalah Lip Unpad. Kita akan masuk ke Fakultas Peternakan. Apakah mahasiswa sudah bergabung atau tidak? Adanya di sini Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Peternakan. Nah, di sini. Ini kelas A, B, C, D, E sampai F. Sebelah sini ada semua. Coba kita lihat kelasnya Pak Mumun. Apakah mahasiswa sudah ada yang bergabung? Kita lihat. Ya, sudah Pak Mumun? Sudah? Ada 51. Nah, berarti Pak Mumun nanti menginformasikan untuk ke mahasiswa nanti besok. Karena bukan besok, mungkin nanti di Google Classroom lah, atau mungkin Japri koordinator kelasnya, agar 7 orang ini, 6 orang lagi harus masuk. 6 orang lagi, Pak. Ya, kita sambil pantau. Kelas B, Pak Unang udah live duluan, kita cek saja. Baik, selanjutnya kelas B, kelas Pak Unang. Mohon ini ketua kelas diperhatikan, ya, masing-masing kelas agar nanti cek siapa yang belum bergabung, ya, mohon diingatkan. Ini adalah kelas B, baru 28, ya, baru 28. Jadi mohon koordinator kelas B, tolong perhatikan baru 28 yang bergabung, ya. Nanti dicek sesama koordinasi dengan dosennya. Baik. Selanjutnya kelas C. Kelas C ada kelas Bu Lilis. Kita lihat jumlahnya ada berapa? Ya, 25. Bu Lilis, nanti kontak mahasiswanya. Nanti enrollment key-nya bisa di-share lagi nanti setelah ini. Ya, 25 mahasiswa. Berarti total berapa, Bu? Satu kelasnya, Bu? Bu Lilis? 50 berapa? Saya belum ini. Ya.
Baik, sambil nunggu kelasnya Pak Alim. Ya, banyak nggak ya kelas saya? Nah, Takutnya kelas masih. nggak apa-apa Pak Alim, biar nanti sambil berjalan diingatkan. Ya. Oke. Nah, itu tadi Abu, ya Allah. Ya, ini masih 31 Pak Alim. Oh, 31. Oh. Ya. Tapi nanti koordinasi 20, ke teman-teman yang tadi yang apa PSDKU juga Pak Alim. Ya. Iya. Oke, sekarang terakhir kelas saya masih 2 kelas lagi ya, ada kelas Bu Marina dan saya. Oke, kita cek kelas Bu Marina kelas E. Kelas E. Kita lihat beberapa yang sudah bergabung. Ya. Loading. Sebentar. Mohon bersabar. Ini ujian. Internetnya lagi. Ya. Nah. Ya. Kelas Ibu 58, Bu. Betul, Bu. 58. Bu Marina. 56. Nah, berarti ada yang salah kamar nih. Kelas saya tampaknya. 56 kalau Ada Betul, 2 Bu. orang. Ya, Iya. ini ingat. Kalau misalnya memang tadi malam saya udah share enrollment key-nya udah share. ya. Ini ada 58. Mungkin Berarti, salah kelas ya. Iya, Iya. ini harus dicek, Bu. Nanti boleh Ibu cek satu-satu atau siapa. Atau Iya. misalnya gini saja, mahasiswa yang merasa Iya. bukan di kelasnya, artinya misalnya Arif Maulana, contoh nih. Ternyata Arif Maulana itu di kelasnya D, di kelasnya Pak Alim ternyata. Jadi tolong di remove saja, di sana ada. Nanti saya share lagi enrollment key-nya. Selain nanti dari kami juga akan mengecek atau mengusir, ya, daripada ditendang duluan, lebih baik jujur saja seperti itu. Ya, gimana Bu Marina? Jadi yang nendangnya dosen atau mahasiswanya keluar Ya, sendiri? bagusnya mahasiswanya yang undur diri gitu, Bu, tahu bahwa saya kelas gitu. Mungkin tadi salah lihat enrollment key atau seperti apa gitu. Walaupun nanti insya Allah bisa ditendang oleh kita gitu, tinggal dicek, delete, bisa kebuang gitu, ya. Oh, Kenapa harus kita perhatikan kelasnya? Karena kalau misalnya seperti ini, nanti data Anda nggak akan kerekap. Nah, ini yang kejadian di mata kuliah TPB, terutama Pancasila Kewarganegaraan yang saya koordinir. Itu kelihatan ada kelas di sini, itu repot lagi nanti. Minta transfer dosennya, tolong dong dikirim nilainya. Wah, itu jadi panjang ceritanya. Akhirnya kalau misalnya lama-lama nilai T, ya sudah bisa jadi E. Ya, bisa dipahami ya saya cek mahasiswa dulu ya? Pak Ali. Ya, Saya cek dulu mungkin 558 karena kalau kemarin dari SIAT hanya 56. Mungkin ada perubahan, mungkin ya saya nggak tahu. Apakah memang 58? Tapi kalau terakhir saya lihat 56. Ya, baik Bu. Nanti dicek saja Bu di SIAT. Baik. Ya. Selanjutnya Ya, di mohon. kelas saya. Oke, di kelas F. Ya. Oke. Ya. Ini karena harus mengadmit juga nih yang mahasiswa yang masih di luar. Oke. Ya, ini pun sama Pak Alim, 31 ya. Jadi sekali lagi perlu penyampaian. Nanti enrollment key-nya saya share lagi sekarang setelah ini. Tapi setidaknya saya akan memperlihatkan isi dari di Live Unpad itu seperti apa, ya. Biar nanti masing-masing dosen tanggung jawab ya untuk koordinasi dengan mahasiswanya. Tadi ada yang kurang 6, ada yang kurang masih 20-an, 30-an, ada yang kelebihan, mangga koordinasi saja. Ya. Baik. Tadi terkait kalau yang sudah bisa join atau masuk di kelas, maka akan menemukan yang namanya RPS dan juga kontrak perkuliahan. Ya. Jadi kontrak perkuliahan atau rencana RPS-nya seperti apa bisa diklik di sini. Nanti di sini dalam bentuk PDF, Anda bisa cek seperti apa.
Begitu juga kontrak perkuliahan. Tadi kalau tidak salah Bu Marina menyampaikan bahwa di sini memang sudah tersimpan ya isinya, termasuk nanti saya minta untuk ini kelas ini ya, ini di kelas F. Yang pasti nanti kelas A, B, C, D, E sama seperti ini. Yang beda nanti adalah yang mengampunya. Nanti perbedaannya itu adalah di sini. Nah nanti berarti perwakilan dari kelas F minggu depan itu harus ada perwakilannya. Ketua kelasnya, mungkin siapa? Anissa, kalau di kelas F itu dengan siapa nanti perwakilannya? Mangga, nanti bisa di-share, tanda tangan dan yang lain-lain. Ya. Sebetulnya sederhana, ketika di sini yang mau siapa nanti tinggal tanda tangan, nama misalnya Anissa, NPM, lalu tanda tangan, lalu share lagi ke saya. Itu bisa seperti itu. Ini terkait kontrak perkuliahan, ya. Tadi terkait mengenai masalah rencana pembelajaran pun sama. Tinggal dibuka, ya, seperti ini. Ini di dalamnya koordinatornya Pak Alim, gitu. Lalu ada masing-masing di sini sampai total semua ada tentang pokok bahasan dan yang lainnya. Jadi di sini Anda bisa berleluasa untuk bisa mencari informasi seperti apa, termasuk tadi yang disampaikan Pak Alim, ya. Ada tugas, betul Pak Alim ya? Iya. Ada tugas yang mungkin akan nanti saya posting di Live Unpad. Ketika kuliah hari Kamis, kemungkinan posting maksimal hari Minggu, saya bilang. Maksimal Minggu itu diposting, atau Jumat lah, atau kapan ya, mungkin waktu yang sangat sesuai, sehingga Anda bisa mengerjakan dan dikumpulkan melalui Live Unpad juga. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Oh iya, yang selanjutnya adalah mohon kita punya link ya, LSPP Papet. Ini LSPP panjangan dari Laboratorium Sosiologi Penyuluhan Peternakan ya. Semua akan diposting nanti di sini. Termasuk video ini juga rekamannya akan diposting di sini. Jadi ada yang belum ikutan bisa cek di sini. Mangga berkenan untuk subscribe, itu lebih baik ya. Karena nanti ada tugas-tugas yang lain pun ada di sini simpan ya. Baik. Tampaknya itu. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Silakan. Maaf Malik, ke tugas resume itu dikumpulkan kita kuliah hari Kamis, kapan batasnya tadi saya kurang menyimak. Kalau kumpulannya pastinya hari mungkin terakhir Kamis Bu, terakhir Kamis. Oh Kamis. Ya, Kamis mungkin Kamis pagi lah mungkin. Atau enggak, Kamis kalau enggak Rabu malam mungkin Bu, antara itu. Rabu saja, ya Rabu malam, jadi seragam aja Rabu malam ya, pukul 22 pukul 21 atau pukul 20. Ya. Ya maksudnya postingnya Bu, mungkin posting di Live Unpad Bu, di Live Unpad. Di Google Classroom. Live Unpad Bu, Live Unpad. Jadi kalau Google Classroom memang di sini saya pun mencoba membuat, ini adalah Google Classroom yang kemarin sudah saya posting terkait perkuliahan ataupun apa sementara, tapi nanti ke depan adalah melalui ini pun sebagai informasi bisa, tapi di Live Unpad juga tolong diperhatikan. Nah mungkin kalau yang bedanya adalah di Live Unpad dengan Google Classroom, kalau Google Classroom itu biasanya ada notifikasi. Nah di Live Unpad karena mungkin belum dimasukkan atau seperti apa, tampaknya notifikasinya tidak muncul. Tapi kalau yang misalnya, mohon maaf, bukan yang ini, jadi salah. Contohnya adalah misalnya yang ini. Nah, ya pasti ini notifikasi ini masuk di kelas F, ya. Nanti di sini yang tergabung di mahasiswa pasti mendapat email dari Google Classroom seperti itu, ya. Tapi saya sampaikan pengumpulan tugas terakhir adalah hari Rabu, ya, jam 21. Postingan, ya, dimulai hari Minggu. Jadi kalau mau mengumpulkan hari Senin bisa tidak? Bisa. Mengumpulkan hari Selasa bisa? Bisa.
Kalau mengumpulkan selain hari yang tadi sampaikan, Rabu ternyata terlambat, ya otomatis ada notifikasi terlambat. Itu akan tercek. Sama halnya waktu kita TPB waktu semester ganjil kemarin. Begitu. Ya. Baik. Ada yang mau disampaikan? Jadi tugas pertama itu ini ya, tugas pertama adalah Anda merangkum, tulis tangan, materinya dasar-dasar komunikasi bisnis. Silakan Anda searching di Google begitu ya. Jadi banyak, materinya sangat banyak begitu ya. Silakan Anda rangkum, tulis tangan, foto ataupun di scan, upload di Live Unpad. Terima kasih. PDF mungkin bagusnya Pak Alim ya. Ya, mangga. Ya, nanti Bu, notifikasinya bisa kita ini Bu, di Live Unpad itu nanti bisa kita pilih. Ada yang bentuknya JPEG ataupun GNMP ataupun apa, tapi kalau bagusnya PDF agar bisa terdata ya, seperti tugas yang sebelum-sebelumnya. Mungkin nanti Pak Alim dibuat semacam karakteristik ya, sistematikanya lah, minimal ada panduannya, minimal apakah kertas folio bergaris gitu kan, lalu maksimal tidak perlu panjang ya, berapa halaman seperti itu gitu kan. Jadi dipoto, setelah itu di PDF-kan. Nah, itu mungkin Pak Alim nanti dibuat nanti supaya seragam. Jadi setiap resume itu ada seperti itu Pak Alim. Seperti itu ya. Oke. Siap. Silakan mahasiswa nih dari tadi diam terus nih mengerti atau gimana? Mangga Bu Lilis. Gimana Bu? Itu yang posting tugas Pak Alim saja untuk keseluruhan kelas, bagaimana? Ya, nanti bisa kita berdua Bu. Mungkin nanti kita dirapatkan di grup, di rapat lab ya. Karena ini informasi nanti lah. Setelah ini mungkin mohon izin jika berkenan boleh ada rapat setelah sedikit saja informasi. Ya Bu ya. Siap kali. Ya, mangga. Baik, mahasiswa. Silakan mahasiswa. Ini dari 349 ya, berkurang. Ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, alhamdulillah. Bapak izin bertanya. Ini ada yang bertanya juga. Ya, silakan. Dari tadi tunggu nih. Siapa ini? Tugas pertama ini. Oke, ya. Nama saya Irhas dari kelas C, Pak. Oke, kelas C. Bu Lilis. Untuk tugas pertama ini, nanti topiknya diupload di Live Unpad, Pak. Tuh. Tadi tidak menyimak. Jadi gini. Ya, oke, sorry. Maaf ya Irhas ya. Renanda dan semua mahasiswa. Jadi prinsipnya seperti mata kuliah TPB. TPB Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Ketika ada pada saat itu saya posting tugas misalnya untuk meresum atau untuk melihat video misalnya seperti itu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu bisa juga seperti itu. Jadi intinya informasinya adalah pasti akan saya posting. Saya bilang tadi Minggu saya posting ya. Pengumpulan hari apa? Hari Rabu jam 21. Ya. Itu setiap batas pertemuan. akhir. Ya, batas akhir. Setiap pertemuan ya. Jadi sampai berapa tugas resum Pak Alim? 13 ya. Nah, jadi materi kan sudah ada ya, kontrak perkuliahan sudah jelas seperti apa. Di dalamnya ada pembahasan, berarti disiapkan. Ya, dan jangan lupa nanti mungkin dicek referensinya seperti apa dan yang lain, ya. Jadi tulis tangan ya. Nanti ada instruksinya lah, nggak usah khawatir, ya. Di Live Unpad seperti itu. Oke, baik Pak. Baik, oke. Yang lain? Bapak, saya izin bertanya. Enggak, silakan. Nama saya Sulistiani Permatasari, NPM akhir 283 dari kelas E. Mengenai tugas resum ini, kan kita pasti ada sumber-sumber referensi seperti itu. Apakah ada format penulisan seperti itunya, Pak? Kayak misalkan nanti di akhirnya harus ada daftar pustaka atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, mangga Pak Alim. Ya,
Ada daftar pustaka gitu. Intinya sih Anda merangkum saja, misalnya dari mulai misalnya di website itu ada dasar komunikasi ya, Anda rangkum, kemudian di situ ada referensinya begitu. Udah itu aja lah gitu. Kita ingin tahu, jadi tidak, yang paling penting itu Anda tulis tangan, jadi Anda tuh secara tidak langsung gitu ya, Anda sudah belajar begitu. Betul. Ya. Jadi ini Sulistiani ya, ada dosennya Sulistiati ya, nyambung lah. Karena anak saya itu. Iya betul Bu, ini kelas E ya Bu, pas kelas ya. E ya, Sulistiani. Iya, jadi Bu Sulis saya sama ada Bu Marina. Betul. Ini ya, Dek, jadi panggil Adik. Yang pasti nanti ada panduannya, insya Allah. Nanti ada panduannya dibuat, dan itu akan dikerjakan selama 13 pertemuan pertama ya. Artinya besok terus ada, insya Allah ada. Memang dulu tuh biasanya kalau yang laporan itu ada pakai Mendeley, tapi itu kan pakai ketikan gitu kan. Tapi kalau sekarang silakan Anda berliterasi gitu kan, mencari informasi terkait pokok bahasan yang sudah ada, disiapkan dari sekarang pun tidak masalah. Karena pokok bahasannya sudah saya posting, ya kami posting di LIV Unpad. Ya, jadi bisa mengecek nanti ke sana. Oh iya, minggu pertama itu besok tentang misalnya dasar-dasar komunikasi bisnis. Oh, minggu selanjutnya adalah apa-apa. Jadi sudah disiapkan, ya. Jadi tidak perlu ditanya-tanya lagi, ya. Seperti itu. Mengingatkan dari kami mungkin insya Allah, ya. Tapi nanti harus sudah surti. Begitu ya, Sulis. Baik, Bapak, terima kasih. Iya, Ibu Marina. Baik, yang lain silakan. Silakan, masih ada sekitar 8 menit sebelum kita selesai. Jadi hari Senin atau hari Rabu yang praktikum belum ada ya. Ingat, belum ada. Jangan kayak kemarin, Pak, kuliah tidak. Siapa ya? Anissa ya. Pak, kuliah tidak. Kan insya Allah praktikum itu akan dilaksanakan tadi pada pertemuan ketiga. Nanti juga ada modul-modulnya. Ya, nggak usah khawatir, tenang. Seperti itu. Oh iya, tadi lupa saya mau nge-share kembali mengenai enrollment key. Ya. Nah ini. Silakan dipoto lagi. Ingat, yang tadi kelas E kebanyakan ya. Kalau tidak salah 56 kata Bu Marina. Berarti ada 2 mahasiswa yang bablas di kelas E nih. Nah, berarti tolong ya jujur saja, segera remove saja, masuk nanti ke kelas F. Walaupun nanti Bu Marina ngecek nanti Bu Marina siapa yang melebihi ya. Nanti agar nanti kalau tidak kami saja yang menendangnya gitulah kasarnya. Seperti itu ya. Sekali lagi ini adalah enrollment key-nya. Ya, jadi insya Allah semua sudah terorganisir dengan baik. Jadi masing-masing sudah jelas, sudah paham ya apa yang nanti akan dikerjakan. Insya Allah. Kalau yang sudah bergabung ya cukup. Mohon ketua kelas ya ini untuk menginformasikan kepada teman-teman yang tidak bergabung belum. Ya, mungkin nanti di masing-masing kelas ya Bapak Ibu nanti mohon dicek. Nah nanti bisa karena masing-masing dosen bisa mengakses LIV Unpad-nya. Jadi bisa tadi dengan cara mengeceknya di user tadi dengan yang more tanda yang itu yang tadi dicoba. Nah itu bisa untuk mengecek dari mahasiswa yang bersangkutan. Tinggal nanti cek sama-sama ada atau tidak seperti itu. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ini sekedar informasi saja Pak Ali. Iya, silakan Pak Alim. Iya, jadi untuk mahasiswa dan mahasiswi ya sebetulnya kebetulan saya pernah memegang di kemahasiswaan ya. Jadi sebetulnya prospek peternakan itu luar biasa ya gitu ya. Jadi dulu itu ketika belum pandemi ya, itu Anda tidak usah repot-repot datang ke perusahaan untuk melamar pekerjaan ya. Jadi yang ada justru perusahaan yang datang ke fakultas begitu ya. Jadi kita hampir setiap tahun itu ada kurang lebih 7 sampai 10 perusahaan yang datang gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ya mudah-mudahan kita pandemi cepat berakhir ya begitu ya sehingga kita bisa ini lagi jadi dan perusahaan bisa datang. Jadi mereka sudah istilahnya sudah langganan jadi customer-nya perusahaan-perusahaan itu
sudah pada datang begitu ya ke kita ya, dari mulai perusahaan-perusahaan yang ya rata-rata sih perusahaan-perusahaan yang elit ya, karena seperti Carung Pokpan, Java, Comfy gitu ya, Cargill ya, terus Leong AM1 Primadona begitu ya, dan masih banyak lagi ya. Itu yang menawarkan langsung ya, ini yang menawarkan langsung ke fakultas begitu. Belum yang tidak secara langsung, artinya lewat dosen misalnya begitu ya, lewat ya bapak-bapak ibu dosen atau ya civitas akademika, lewat alumni begitu ya. Jadi sebetulnya ini banyak begitu ya peluangnya begitu ya. Open recruitment ya Pak Ali. Iya, open recruitment-nya di kampus begitu. Jadi lebih mudah begitu. Jadi Anda langsung datang ke sana, Anda langsung tanya macam-macam gitu ya. Kalau dulu itu saya tanya rata-rata gaji pertama itu 4,5 juta ya, 4,5 juta sampai 5 juta. Kalau lembur lain lagi begitu ya. Jadi untuk yang single masih lumayan lah gitu, yang masih jomblo kan, jadi lumayan lah bisa survive dengan 4 juta itu gitu ya. Apalagi rata-rata yang muda itu saya tanya biasanya mereka akhirnya lembur gitu, banyak lemburnya. Ya lembur tentu tambahan begitu, akhirnya take home pay-nya lebih besar lagi begitu ya. Jadi ya ini kesempatan bagi Anda sebetulnya. Jadi Fakultas Peternakan itu justru yang datang tuh perusahaannya gitu ya. Jadi datang ke sini ngambil berkas ya, bahkan ada langsung dia bahkan pernah ada yang sampai wawancara begitu langsung diterima, langsung tinggal tanda tangan kontrak begitu ya. Jadi ya artinya ini kan kemudahan gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan pandeminya selesai, perusahaan bisa ini lagi gitu ya, kita bisa bisa cepat begitu ya dapat pekerjaan. Itu saja. Ya kecuali kalau Anda ingin menciptakan lapangan pekerjaan itu beda lagi ya. Itu juga ya bagus, sangat bagus ya malah begitu. Itu saja Pak Ali, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alim. Ya alhamdulillah ya, artinya insya Allah prospek untuk Anda kuliah ya di peternakan ini insya Allah ya. Mudah-mudahan lancar studinya dulu, pertama itu, lalu ke depan bisa beres dengan cepat, karena banyak sekali gitu kan senior-senior Anda yang 3,5 tahun itu udah lulus. Mudah-mudahan Anda next generation-nya ya. Jadi punya target 3,5 tahun harus lulus ya. Targetnya seperti itu dan juga mendapatkan pekerjaan. Itu harapan kami. Pasti orang tua pun sama seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan, didiskusikan atau apapun sebelum kita akhiri? Atau dari Bapak Ibu yang mau disampaikan barangkali? Pak Mumun, Bu Marina atau Bu Lilis, Pak Alim lagi? Cukup Ali. Cukup ya. Ali. Oke, Bu Lilis ada Bu Lilis? Sebentar, kalau mahasiswa, saya kan udah download tuh ternyata 58 mahasiswanya. Nah ini kemungkinan bisa berubah lagi atau tidak? Atau kita nunggu PKRS atau ya saya download dulu sih sebenarnya ya udah download. Tapi ini kita juga kemungkinan ada perubahan lagi setelah PKRS atau bagaimana ya? Ini jumlah mahasiswanya ya. Tampaknya Bu, kalau yang angkatan 2020 tampaknya tidak ada penambahan karena sudah paket itu kan. Jadi jumlah 300 sekian mahasiswa angkatan 2020 dibagi rata ya. Artinya yang Jatinangor dan Pangandaran setelah itu dibagi dalam kelas-kelas, tampaknya seperti itu Bu Lilis. Jadi kecuali yang semester 4, semester berapa, 6 itu mungkin ada tambahan. Awalnya atau berkurang mungkin ya Bu ya. Nah, seperti itu nunggu PKRS. Tapi insya Allah. Pak Ali, punten saya undur duluan ya. Ini saya harus doa katanya di Frisian Flag. Oh, acara fakultas. Ya udah. Ya. Siap. Mengapa Pak Alim? Ya, nanti kita kasih link yang baru aja nanti kalau udah beres ya Pak Alim. Iya, sip ya. Oke. Nuhun Pak Ali, atur nuhun. Ya, siap. Waalaikumsalam. Jadi di sini dosennya multi talenta ya. Jadi banyak ya set job ya. Jadi mohon maklum saja ya insya Allah. Baik, tampaknya waktu jua yang sudah selesai ya. Mungkin kita akhiri saja. Kalau misalnya tidak ada, Bu Lilis ada lagi Bu Lilis? Cekap? Cekap Pak Ali, cekap. Iya Pak, enggak. Hatur nuhun Bu Lilis. Pak Munandar? Cekap Pak Ali. Alhamdulillah. Baik.
Hatur nuhun kasadayana ya, baik Bapak Ibu dosen pengampu dan juga mahasiswa. Mungkin nanti yang informasi selanjutnya buat staff lab ada di WhatsApp saja. Nanti diinformasikan selanjutnya. Baik, mahasiswa semuanya, terima kasih banyak sekali lagi. Ada hal-hal yang mungkin tidak paham bisa langsung kepada saya ya, ataupun kepada koordinator mata kuliah yaitu Pak Alim, atau misalnya langsung ke dosen pengampunya. Mangga, mana yang terbaik saja menurut Anda, silakan komunikasikan ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat selalu ya, tetap jaga protokol kesehatan, artinya dimanapun Anda berada ya, lebih baik di rumah saja. Jangan meningkatkan ya, makin banyak jumlah yang terkena COVID ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak Bu. Kita akhiri ya, saya akan matikan. Terima kasih.